Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kesani Siregar, NPM 2008260049. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul inflamasi, di mana eh, tugas ini untuk memenuhi persyaratan remedial pada blok MOI atau Mechanism of Infection. Baiklah, yang pertama, apa sih inflamasi itu? Inflamasi merupakan respon biologis kompleks dari jaringan tubuh terhadap rangsangan berbahaya seperti patogen, sel yang rusak, atau iritasi. Tujuan dari inflamasi ini adalah untuk menghilangkan penyebab awal cedera sel, membersihkan jaringan yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Adapun derajat inflamasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inflamasi akut dan yang kedua yaitu inflamasi kronis. Di mana pada inflamasi akut ciri-cirinya itu timbul secara cepat atau dalam hitungan menit atau jam dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat atau beberapa hari. Adapun gejalanya itu seperti kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan sampai mengalami gangguan fungsi. Dan tujuannya itu untuk menghancurkan agen penyebab kerusakan, membersihkan sel-sel yang rusak, dan memulai proses penyembuhan. Pada inflamasi kronis, ciri-cirinya itu seperti respon yang lebih lambat, dapat berlangsung selama beberapa minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan gejalanya itu ada inflamasi kronis seringkali kurang menonjol dibandingkan dengan inflamasi akut, dan dapat melibatkan kerusakan jaringan yang lebih luas. Tujuannya itu untuk mengontrol agen penyebab yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan memperbaiki kerusakan jaringan. Selanjutnya, apa saja sih tanda utama dari inflamasi itu? Dia itu ada 5. Yang pertama yaitu rubor, kemerahan. Selanjutnya ada tumor atau pembengkakan. Dan yang ketiga itu ada kalor atau panas. Dan yang keempat itu ada dolor, nyeri. Dan yang terakhir yaitu function lesa atau gangguan fungsi. Di mana rubor ini penyebabnya dilatasi pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah ke daerah yang terkena. Sedangkan pada tumor, dia penyebabnya itu yaitu peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan eksudasi cairan dan protein ke jaringan. Sedangkan pada kalor, dia peningkatan aliran darah lokal dan aktivasi metabolik yang lebih tinggi di daerah yang mengalami inflamasi. Sedangkan yang dolor atau nyeri, dia itu pelepasan mediator kimia seperti bradykinin dan prostaglandin, serta tekanan dari pembengkakan pada ujung saraf. Dan yang terakhir yaitu function lesa atau gangguan fungsi, di mana penyebabnya itu kerusakan jaringan atau gangguan fungsi normal akibat pembengkakan dan nyeri. Tadi kan udah tahu apa aja tanda-tandanya dan pengertian derajat dan inflamasinya. Selanjutnya kita akan apa sih perbedaan pada inflamasi akut dan kronik? Pada inflamasi akut dan kronik itu perbedaannya yang pertama yaitu pada durasi. Pada inflamasi akut, durasinya itu terjadi dalam waktu singkat, biasanya beberapa menit hingga beberapa hari. Sedangkan pada respon selulernya itu lebih dominan neutrofil, sebagian sel utama yang berperan dalam fase awal inflamasi. Dan pada tanda klinisnya itu yang tadi ada kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan gangguan function. Selanjutnya pada mediator. Pada inflamasi akut, dia pelepasan mediator kimianya seperti histamin, prostaglandin, dan sitokin yang menyebabkan perubahan vaskular dan rekrutmen sel imun. Selanjutnya, inflamasi kronik. Inflamasi kronik ini merupakan respon inflamasi yang berlangsung lama, seringkali selama beberapa minggu, bulan, hingga bertahun-tahun. Biasanya durasinya itu terjadi dalam jangka panjang dan berlangsung lama, berminggu hingga bertahun-tahun. Sedangkan pada respon selulernya, dia itu dominasi sel mononuklear seperti makrofag, limfosit, dan sel plasma. Fibrosis juga berperan dalam pembengkakan jaringan parutnya. Sedangkan tanda klinisnya itu kurang menonjol dibandingkan inflamasi akut karena melibatkan kerusakan jaringan yang lebih luas sampai hingga fibrosis. Apa sih mediatornya? Kalau tadi mediator pada inflamasi akut dia seperti histamin, prostaglandin, dan sitokin, pada inflamasi kronik dia produksi sitokin, faktor pertumbuhan, dan enzim proteolitik oleh sel-sel inflamasi kronik yang berperan dalam kerusakan jaringan dan penyembuhannya. Selanjutnya kita akan membahas histopatologi pada inflamasi akut dan kronik. Seperti yang dilihat pada gambar sudah jelas berbeda. Pada inflamasi akut, dia akan terjadi perubahan vaskular, di mana akan terjadi dilatasi kapiler. Pembuluh darah kecil yang mengalami dilatasi menyebabkan peningkatan aliran darah ke daerah yang terkena hiperemia atau hiperemia. Selanjutnya yaitu ada peningkatan permeabilitas vaskular.
maka terjadi oksidasi cairan, di mana cairan plasma keluar dari pembuluh darah ke jaringan interstisial dan menyebabkan edem. Selanjutnya ada infiltrasi seluler, di mana ini akan dominan neutrofil. Neutrofil ini merupakan sel inflamasi pertama yang bermigrasi ke daerah yang terkena. Mereka berfungsi untuk fagositosis patogen dan debris seluler. Selanjutnya yaitu mediator inflamasinya, dia histamin dan prostaglandin, di mana pelepasan mediator-mediator ini menyebabkan perubahan vaskular dan nyeri. Sedangkan pada inflamasi kronik, pada infiltrasi selulernya, dia akan pada sel mononuklearnya, yaitu ada makrofag, limfosit, dan sel plasma yang mendominasi infiltrasi seluler pada inflamasi kronik ini. Selanjutnya akan terjadi destruksi jaringan atau kerusakan jaringan, di mana inflamasi kronik ini seringkali melibatkan destruksi jaringan akibat aktivitas enzimatik makrofag. Setelah itu, maka terjadi fibrosis atau pembentukan jaringan parut, di mana fibroblast diaktifkan dan menyebabkan deposisi kolagen yang berlebihan dan menghasilkan fibrosis dan pembentukan jaringan parut. Sedangkan pada respon imun adaptifnya, dia akan mengaktifasi limfosit, di mana sel T limfosit dan B limfosit berperan dalam respon imun yang lebih spesifik dan menghasilkan antibodi dan memori imun. Selanjutnya, kita akan ke mekanisme inflamasi. Inflamasi ini kan merupakan respon protektif tubuh terhadap cedera atau infeksi yang melibatkan berbagai sel dan mediator kimia untuk menghilangkan penyebab kerusakan dan memulai proses penyembuhan. Jadi ini adalah mekanisme inflamasinya, di mana sel-sel imun seperti makrofag, dendrit, dan sel mas mengenali patogen dan merusakkan sel melalui reseptor pengenalan pola. Nah, selanjutnya itu akan rekrutmen sel imun, di mana pelepasan mediator kimia seperti sitokin dan kemokin yang menarik neutrofil dan monosit ke lokasi inflamasi melalui proses kemotaksis. Selanjutnya akan mengaktifasi sel imun. Sel-sel imun yang telah direkrut dan diaktifkan dan mulai memfagosit patogen serta melepaskan lebih banyak mediator inflamasi. Selanjutnya maka terjadilah perubahan vaskular, di mana dilatasi pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas vaskular yang memungkinkan protein plasma dan sel imun masuk ke jaringan yang terkena. Selanjutnya itu akan terjadi eliminasi agen penyebab dan resolusinya, di mana fagositosis dan penghancuran patogen oleh neutrofil dan makrofag tadi, serta pembentukan jaringan granulasi dan perbaikan jaringan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mediator inflamasinya. Yang pertama, mediator inflamasi ini merupakan molekul-molekul kimia yang dilepaskan selama respon inflamasi yang mengatur berbagai tahap inflamasi. Adapun yang pertama yaitu histamin, di mana sumbernya itu sel mas, basofil, dan trombosit. Fungsinya itu untuk menyebabkan dilatasi arteriol dan meningkatkan permeabilitas kapiler dan menghasilkan pembengkakan dan kemerahan. Selanjutnya prostaglandin, dia bersumber atau diproduksi oleh sel endotel dan makrofag. Fungsinya itu untuk menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan sensasi nyeri serta demam. Selanjutnya ada leukotrien, sumbernya itu leukosit, dan fungsinya itu untuk menyebabkan kemotasis leukosit dan meningkatkan permeabilitas vaskular. Selanjutnya ada sitokin, sumbernya itu dari sel makrofag, sel dendrit, dan limfosit T, di mana fungsinya untuk mengatur rekrutmen atau fungsinya untuk mengatur rekrutmen dan aktivasi sel imun serta menginduksi respon sistemik seperti demam dan produksi protein fase akut. Selanjutnya yang terakhir yaitu kemokin, di mana kemokin ini bersumber dari berbagai jenis sel, termasuk makrofag dan sel endotel. Fungsinya itu untuk menarik sel-sel imun ke lokasi inflamasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada beberapa referensi dari penjelasan atau mind map saya di atas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.